Denmark, ya, namanya Carl Lund Agard, ya. Ini melakukan uji terhadap sekitar 15.000 pasien, ya, di Denmark dan sekitarnya. Nah, uji klinisnya adalah berbagai penyakit orang itu dia terapi hanya dengan satu bahan, yaitu propolis, ya. Dan biidznillah 15.000 pasien ini sembuh semua, ya. Nah, artinya gejala penyakitnya berkurang, ya. Apa saja penyakit itu? Nah, ini saya kutipkan cuma 7, ya. Versi aslinya dari kalimat yang diucapkan oleh Carl Lund Agard ini sebetulnya panjang, ya. Tapi saya kutipkan 7 aja karena ini yang mungkin terkenal buat kita, ya. Asam urat, ya, suara serak, influenza, infeksi usus, eksim, luka terbuka dan kanker, ya. Hasil penelitian beliau ini dituangkan dalam sebuah buku, ya, ini terjemahan Inggrisnya The Natural Product Propolis, The Way to Health, ya. Nah, ini adalah buku tulisan beliau. Jadi propolis ini, ya, Bapak Ibu, sekali lagi sudah diuji klinis oleh orang lain, ya, walaupun di Indonesia uji klinisnya terbatas, ya, baru untuk beberapa penyakit saja, ya. Tapi di luar negeri sana sudah diuji klinis untuk berbagai keperluan, ya. Nah, jadi begitu, ya, Bapak Ibu. Yang namanya propolis ini khasiatnya begitu beragam, ya. Begitu beragam, ya, begitu luas. Kemudian sedikit saya ingin menyampaikan tentang bagaimana propolis itu diolah, ya. Jadi setelah propolis itu dibawa, ya, dari sarang lebah. Nah, ini yang bentuknya seperti rumah-rumahan kecil ini adalah sarang lebah, ya. Kemudian propolis itu diekstrak, ya, dilarutkan dalam suatu pelarut yang aman buat manusia, ya, misalnya etanol, ya, atau propylene glikol misalnya, ya. Nah, diekstrak, ya, sehingga dia larut. Nah, kemudian setelah larut, jadi sediaannya itu nanti dimasukkan ke dalam botol-botol kecil, ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ya, seperti ini botolnya misalnya. Nah, inilah yang kita sebut sediaan tinktur, ya. Sediaan tinktur itu 20%-nya, ya, si bahan padat yang dilarutkan, ya. Pada proses ekstraksi ini, ya, ada kalanya bahan mentah propolis dari sarang ini langsung saja diceburkan, gitu, ya, ke dalam wadah ekstraksinya itu, ya, wadah yang berisi pelarut itu diaduk, kemudian setelah dilarut ditampung di botol-botol kecil. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, nah, Bapak Ibu, produsen propolis ini yang memilih menghancurkan dulu, ya, menggerus dulu si butiran propolis dari sarang lebah itu, ya, sampai halus, sampai dia berukuran nanometer, ya. 1 nanometer itu 10⁻⁹ meter, ya. Jadi kalau istilahnya pakar nanoteknologi Indonesia, ya, Prof. Nurul Taufikur Rahman, yang namanya 1 nanometer itu seperti sehelai rambut dibelah 40 katanya, ya. Jadi kalau dalam bahasa Melayu itu ada ungkapan seperti sehelai rambut dibelah 7, ya. Nah, kalau nanometer itu sehelai rambut dibelah 40, ya, katanya. Nah, jadi kalau propolis itu sudah dihancurkan, ya, dengan alat tertentu, ya, oleh pabrik itu sehingga sampai ukuran butirannya itu nanometer, akibatnya adalah nanti ketika sudah jadi sediaan tinktur, ya, dilarutkan misalnya di air, diteteskan, propolis biasa ketika diteteskan itu dia akan timbul penampakan butek seperti ini, ya. Ini karena ada bagian yang tidak sempurna larutnya di air. Nah, tetapi kalau dia sudah ukuran nanometer, begitu dilarutkan di air, maka larutannya terlihat jernih atau bening seperti ini, ya. Nah, inilah, ya, salah satu perkembangan teknologi, ya, yang dimanfaatkan di dalam pengolahan propolis. Nah, Bapak Ibu, ya, judul dari presentasi kali ini adalah Anugerah Tuhan melalui sarang lebah, ya. Kenapa dikatakan anugerah Tuhan?
Jadi Bapak Ibu ya, khususnya yang Muslim, ini di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 ada ungkapan seperti ini ya. Wa auha rabbuka ilan nahl anit takhiri minal jibali buyuta wa minas syajar wa mimma ya'rishun ya. Terjemahannya adalah sebagai berikut ya. Kemudian ada kalimat berikutnya, tsumma kuli min kulli tsamarat fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh ya. Yang artinya adalah dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya ya. Nah, perut lebah itu yang mana? Nah, ini ditunjukkan di gambar pojok kanan bawah ini ya. Jadi badan lebah itu terdiri dari 3 bagian, ada bagian kepala, bagian dada atau toraks, dan bagian perut ya. Nah, di dalam bagian perut ini ada satu kantong ya di dalam perutnya itu ya, kantong madu gitu ya bisa kita bilang. Nah, semua yang dia makan, baik itu tadi ya, saripati bunga-bungaan, atau dari buah-buahan, atau dari getah ya, getah pohon, itu semua dia taruh di kantung di perutnya ini ya, untuk dia bawa ke sarangnya. Kemudian di sarangnya itu barulah dia keluarkan ya, untuk berbagai keperluan. Nah, kemudian ya, ya ini agak sedikit bicara soal agama ya Bapak Ibu teman-teman ya. Ada kalimat begini lanjutannya. Fihi syifa'un linnas ya. Pada cairannya lebah itu ya, yang keluar dari badan lebah itu ada syifa'un ya, ada penyembuh gitu ya bagi manusia. Bapak Ibu teman-teman, kata syifa ya di dalam Al-Qur'an ini punya makna 2 kemungkinan ya, obat untuk badan dan obat untuk jiwa ya. Ada kalanya Al-Qur'an ini menyebutkannya syifaun lima fi sudur ya. Jadi obat bagi perasaan-perasaan kita ya, penyakit-penyakit di dalam dada kita. Tapi satu-satunya tempat ya di dalam Al-Qur'an ini di mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang obat, tapi maksudnya adalah obat untuk badan, itu adalah di surat An-Nahl ayat 68-69 ini, ya, hubungannya dengan lebah ini. Jadi, ya Bapak Ibu, saya ingin mengatakan begini, ya, satu-satunya obat badan yang digaransi langsung oleh Tuhan Sang Pencipta itu adalah propolis, atau maksud saya keluarannya lebah, ya, baik itu madu, propolis dan lain-lain, ya. Keluarannya lebah ini. Karena apa? Jadi Tuhan ini kan ingin hambanya ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan untuk bisa beramal soleh secara konsisten, badannya kan mesti sehat. Ya. Nah, jadi supaya badannya sehat, Allah Ta'ala ini memberitahu caranya supaya sehat itu bagaimana. Gitu kan. Nah, dikasih tahu, minumlah apa sediaan-sediaan dari lebah ini. Ya. Jadi satu-satunya bahan alam yang digaransi langsung oleh Allah Ta'ala untuk pengobatan itu adalah berbagai bahan alam yang dihasilkan oleh lebah ini. Ya. Nah, jadi makanya inilah kemudian yang menjadi penutup ya presentasi saya pada sore ini. Saya punya satu saran begini Bapak Ibu ya, minumlah propolis tiap pulang dari bepergian. Kita sekarang ini dalam suasana wabah COVID-19, kita perlu memelihara kekebalan tubuh kita ya dari berbagai penyakit. Nah, yang sudah saya amalkan ya sehari-hari, ikhtiar saya adalah setiap saya pulang dari bepergian, ya entah itu bekerja atau saya bepergian dengan keluarga ya dan lain-lain. Ya, insya Allah saya selalu pulangnya itu minum propolis ya. Waktu itu saya belum divaksin. Jadi saya ikhtiarnya dengan meneteskan 3 tetes propolis ini pada 1 gelas air ya, kemudian saya minum. Nah begitu sebagai penutup ya dari presentasi saya, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada pembawa acara Mbak Putri dan teman-teman panitia
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.